indra, sama, basor, kalam. Nah, itu tidak apa-apa ketika kita mengisbat sifat-sifat ma'ani. Karena apa? Kita sudah mentanjih duluan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau gitu seperti apa, Bang? Contoh misalkan, Bang. Contoh misalkan kalau Allah kan Maha melihat, Bang ya. Oh, Ya, Bang ya. ya. Terus makhluk juga kan melihat, Bang. Betul. Allah melihat, makhluk melihat. Nah, di situ kan sama-sama melihat, Bang. Nah, akan tetapi kan berbeda. Kendati demikian itu, tetapi berbeda melihatnya makhluk dengan melihatnya Allah, kan begitu itu. Kemudian yang jadi pertanyaan saya, ketika sifat menduduk, apa sifat duduk? Contohnya dalam ayat Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Ini memaknai ayat tersebut berbeda dari dua ulama ini. Ulama Salafi berbeda pandangannya dengan ulama NU Ahli Sunnah wal Jamaah, begitu. Kalau orang Salafi mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa, yaitu Allah istawa, duduk di atas ars, begitu. Kalau orang Ahli Sunnah wal Jamaah tidak, itu nggak boleh dikatakan duduk di atas ars. Kenapa? Karena katanya itu menyamakan Allah dengan makhluknya, Bang ya. Ya, ya. Ya, tanggapan Abang bagaimana itu? Betul nggak sih? Bagaimana pandangan Abang tentang ayat itu? Ar-Rahman al-Arsyistawa, boleh dijelaskan, Bang? Nanti setelah itu nanti kita lebih luas lagi bahasannya setelah Abang jelaskan kepada saya. Sekian. Sampai sepakat nggak dalam beragama itu kita ini harus mengikuti ulama-ulama terdahulu. Ya, sepakat, Bang. Sepakat ya. Oke. Mengenai pertama begini. Mengenai ayat Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa, ya. Itu adalah bagian dari ayat-ayat mutasyabihat. Jadi para ulama terdahulu itu memasukkan ayat itu sebagai ayat mutasyabihat. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana cara memahami ayat-ayat mutasyabihat? Ulama-ulama terdahulu itu sudah memberi satu garis atau kesimpulan-kesimpulan bagaimana jika kita itu menemui ayat mutasyabihat. Nah, di dalam hal ayat-ayat mutasyabihat, ulama-ulama kita terdahulu itu pakai dua metode pendekatannya. Satu metode tafwid, yang kedua metode takwil. Nah, metode tafwid itu adalah metode yang dipakai oleh jumhur ulama salaf, juga jumhur para sahabat. Kemudian kalau metode takwil adalah satu metode yang di situ dipakai oleh sebagian sahabat dan sebagian ulama salaf. Ya, jadi kalau tafwid ini jumhur ulama salaf, kalau takwil ini hanya sebagian. Kedua-duanya sama-sama benar, baik takwil maupun tafwid. Ini adalah metode yang dipakai guna merespon atau menyikapi ayat-ayat mutasyabihat. Itu begitu. Nah, yang pertama saya akan membacakan di dalam salah satu kitab ya, yaitu kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran. Masya Allah. Al-Burhan fi Ulumil Quran. Ini adalah kitabnya Al-Imam Al-Hafidz Badruddin Az-Zarkashi. Beliau ulama abad ke-7 Hijriah. Nah, sejalan dengan Imam Hafidz Badruddin Al-Zarkashi juga disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani. Imam Asy-Syaukani ini menyebutkannya di kitab Irsyad Al-Fuhul. Saya bacakan dulu di kitabnya Imam Badruddin Az-Zarkashi.
Bismillahirrahmanirrahim. Waqad ikhtalafa an-nasu fil waridi minha ayil mutasyabihati fil ayati wal hadis kala salasati firokin. Bahwa orang-orang terdahulu manusia ketika di situ menemui ayat-ayat mutasyabihat, ya, yaitu pendapat-pendapat yang di situ mengartikan ayat-ayat mutasyabihat, hadis-hadis mutasyabihat. Jadi kalau mutasyabihat itu bukan cuma ayat Al-Quran tapi hadis-hadis juga, itu terbagi menjadi 3 kelompok, malah salah si firokin terbagi menjadi 3 kelompok gitu. Nah, ahaduha kelompok pertama annahu lamat khola li ta'wil fiha bal tujro ala dohiriha wala nu'awilus an minha wahum al musabbihah. Kelompok pertama ini adalah kelompok yang di situ tidak menerima takwil, menolak takwil, ingkar takwil. Ya, ingkar takwil. Nah, kelompok ini justru adalah kelompok yang tujro ala dohiriha, kelompok yang memperlakukan ayat-ayat mutasyabihat sesuai dohirnya ayat. Jadi memaknai ayat sesuai dohirnya ayat. Kalau yadun ya dimaknai tangan, kalau istawa dimaknai bersemayam atau menempat di arsy. Terus kalau wajhullah ya dimaknai wajah. Mereka memperlakukan ayat itu sesuai dohirnya, dan tidak menakwil sedikit pun. Walanu awilu syai'an minha wahum al musabbihah. Kelompok ini dinamakan kelompok musabbihah atau kelompok mujassimah. Nah, asani kelompok kedua annalaha takwilan walakin nanum siku matang jiti kotina aniskan syabhi wa ta'til wa naqulu la ya'lamuhu illallah wa huwa qaulus salaf. Nah, kelompok kedua ini adalah kelompok yang tidak ingkar takwil. Mereka ini tidak pernah menyesatkan takwil, tidak pernah menyalahkan takwil, tidak ingkar takwil. Ya. Ya, mengakui metode takwil. Cuman mereka nggak mau mentakwil. Ya, mereka nggak mau mentakwil. Apa yang mereka pakai metodenya adalah metode tafwid. Mereka mengimani lafadznya, ya, tanpa tasbih dan taktil, tanpa menyerupakan dan mengosongkan, membatalkan. Dan mereka berkata, wa naqulu la ya'lamuhu illallah. Kami atau tidak tahu, mereka berkata bahwa tidak tahu artinya ayat-ayat mutasyabihat itu kecuali Allah yang tahu. Seandainya Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, apa artinya istawa? La ya'lamuhu illallah, la na'lamuhu illallah. Kami tidak tahu kecuali Allah yang tahu. Tapi mereka iman bahwa istawa ini ada artinya, tapi kami tidak tahu apa artinya. Mereka tidak tahu maknanya. Nah, ini kelompok kedua, wa huwa qaulus salaf, dan ini adalah kaulnya ulama salaf. Kemudian wasali satu, kelompok ketiga, annaha muawwalatun wa awwaluha alama yaliku bihi. Ada kelompok yang di situ pakai metode pendekatan takwil, dan mereka mentakwil dengan takwil yang yaliku bihi, dengan takwil yang memang patut terhadap kemahaagungan Allah, terhadap kemahabesaran Allah, dan tetap menyucikan Allah dari sifat-sifat yang tidak pantas bagi Allah. Ini begitu. Nah, kesimpulannya wal awalu batil, yakni madhab musyabihah. Kelompok pertama, kelompok yang menolak takwil, ingkar takwil, dan mereka ini memperlakukan ayat sesuai dohirnya ayat, ini adalah kelompok batil, kelompok batal. Nah, itu kelompok musyabihah. Wal akhironi mangkulani anis sahabah. Lah, kelompok kedua ketiga itu adalah kelompok yang pertama tauhid, yang ketiga kelompok takwil. Mangkulani anis sahabah. Dua metode ini diambil dari pemahamannya para sahabat Nabi. Sama-sama diambil dari sahabat
Nabi. Baik takwil diambil dari sahabat Nabi, tafwid juga diambil dari sahabat Nabi. Nah, siapa kelompok sahabat Nabi yang di situ mentakwil? Salah satu contohnya adalah Sayyidina Ali, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, dan Ummi Salamah. Itu yang dijelaskan di kitab Al-Irsyadul Fuhul karya Imam Asy-Syaukani. Oke, begitu ya. Oke, paham. Ya, terus lanjut Bang ya. Jadi begini, sebagaimana yang tadi Ustadz jelaskan, ada kelompok yang pertama itu yang batil. Kenapa? Karena tidak mentakwil alias memahami ayat sesuai dengan teksnya, begitu ya Bang ya. Yang kedua, yang ketiga yang selamat katanya. Nah, kemudian muncul pertanyaan, kenapa kok kelompok pertama mengartikan sesuai lafadznya? Karena mereka mengimani ayat tersebut sesuai apa adanya, seperti itu. Ini kata kelompok pertama. Yang kita nggak usah sebutkan namanya lah. Cuman saya pun kadang-kadang ikut kajiannya. Nah, maksudnya saya gimana cara kita menyanggah mereka, melawan argumen mereka tatkala mereka mengatakan seperti ini, Bang. Jadi tidak selamanya sesuatu yang ada pada zatnya Allah, kemudian ketika kita samakan dengan makhluk, bukan berarti itu sama dengan makhluk. Seperti contohnya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Mereka artikan Allah itu istiwa atau bersemayam di atas arsy-nya Allah, di atas arsy begitu. Bukan berarti Allah itu kami samakan dengan makhluk. Memang Allah itu bersemayam. Bersemayam itu kan sifatnya makhluk juga, yaitu duduk. Tetapi duduknya Allah dengan duduknya makhluk itu berbeda, kata mereka. Sebagaimana Allah itu melihat, makhluk juga melihat. Nah, tetapi melihat di sini berbeda dengan melihatnya makhluk. Dan ini di dalam kata-kata melihat tidak ada perbedaan pendapat antara orang-orang antara apa yang pertama dan yang kedua dan yang ketiga, itu nggak ada perbedaan. Semua sepakat Allah itu melihat, makhluk itu melihat, tetapi melihatnya itu berbeda. Begitu juga mendengar dan berbicara berbeda. Tetapi kenapa ketika duduk, kenapa kita nggak mengatakan juga Allah itu duduk, makhluk itu duduk, tetapi duduknya berbeda itu, Bang? Nah, seperti itu. Bagaimana kita melawan argumen mereka yang mengatakan seperti itu? Nggih. Jadi begini ya, Yang pertama bahwa pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah itu yang pertama memang bersandar kepada pemahamannya ulama salaf. Ya. Bersandar kepada apa yang dipahami Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali, Sufyan Ats-Tsauri, dan lain sebagainya. Itu mengambil dari sana. Ketika mereka itu ketemu ayat-ayat mutasyabihat itu bagaimana? Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, bila digaris secara akli bahwa sifat khobariyah itu adalah sifat-sifat Allah yang tertuang dalam nas, baik nas Al-Quran ataupun nas hadis. Itu para ulama itu secara garis besar membagi menjadi dua. Yang pertama adalah sifat dzatiyah, yang kedua adalah sifat af'al. Sifat dzatiyah dan sifat af'al. Nah, di dalam sifat dzatiyah, sifat jismiyah itu bahwa ayat-ayat yang mengarah kepada arti bahwa kalau itu nanti diartikan secara dzahir itu akan menimbulkan persepsi yaitu mengurangi sifat keagungan Allah atau menjisimkan Allah. Ya, menjisimkan Allah. Di dalam ayat muhkam itu kan Allah sudah menjelaskan wa laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Nah, itu di dalam ayatul ahkam. Nah, sehingga apa? Sehingga sifat dzatiyah ini seperti yad, seperti wajah, seperti turun, seperti duduk dan lain sebagainya. Ini adalah sifat-sifat yang di situ menunjukkan
ketidaklayakan bagi Allah, bagi Tuhan. Karena apa? Karena yang membutuhkan tempat duduk, yang membutuhkan tangan dan sebagainya itu ada sifat-sifat makhluk. Ya, itu adalah sifat-sifat makhluk. Kayak apapun kita ini mengatakan bahwa seandainya Allah itu duduk tapi tidak sama dengan duduknya manusia. betul. Maka yang pantas untuk disematkan kepada tempat duduk ini makhluk, tidak pantas bagi Allah. Karena Allah itu punya sifat qiyamu binafsihi, tidak membutuhkan yang lain. Laisa kamislihi syai'un mukhalafatul lil hawadisi, berbeda dengan seluruh makhluknya. Maka sifat-sifat dzatiyah ini, ya sifat-sifat dzatiyah yang berhubungan data Allah itu memang harus disucikan betul dari sifat-sifat makhlukiyah seperti turun, duduk, bersemayam, bertempat. Ini tidak patut disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam ayat laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir, Allah itu mengurutkan ayat itu. Yang pertama kan menetapkan, ya mengisbat laisa kamislihi syai'un, bahwa zatnya Allah atau Allah itu berbeda dengan semua makhluk, seluruh makhluk. Cuman kemudian setelah itu Allah menafikan, ya Allah mentanjih, ya, laisa kamislihi syai'un itu Allah mentanjih, mensucikan semuanya dari sifat-sifat musabihah. Nah, kemudian setelah itu Allah juga mengisbat sifat-sifatnya Allah, yaitu bahwa samiul basir. Nah, jadi begini, konsepnya begini. Jikalau orang itu berpegang teguh kepada laisa kamislihi syai'un, atau kalau dalam madhab Asy'ariyah itu kan ada yang namanya sifat salbiyah. Jadi sifat salbiyah itu adalah sifat-sifat yang menolak ketidaklayakan bagi Allah, atau menolak pemahaman-pemahaman yang tidak layak bagi Allah, seperti wujud, dam, baqo, mukhalafatul hawadisi, qiyamu binafsihi, wahdaniyah. Nah, itu adalah sifat-sifat yang di situ salbiyah, menolak hal-hal yang tidak patut bagi Allah. Maka ketika orang itu sudah punya iman di dalam hatinya bahwa Allah itu berbeda dengan seluruh makhluknya, baik dalam adatnya, artinya kalau makhluk ini begini, makhluk ini kan takhayus itu mengambil ruang kosong, ya mengambil ruang kosong, tidak ada kan jirim. Manusia itu kan makhluk ini, ya manusia ya itu kan tercipta dari jirim, dari benda, dari atom, ya dari atom, artinya terdiri dari jirim, dari benda. Nah, benda ini kan tidak bisa bertempat pada yang di situ tidak kosong. Artinya kita ini kan mengambil tempat kosong, ya kita duduk di sini karena di sini kosong, nggak ada sesuatu yang lain. Coba kalau ada sesuatu yang lain, pasti di sini saya tidak bisa duduk di sini. Nah, kayak begitu itu hanya pantas untuk makhluk dan tidak pantas untuk Tuhan, untuk Allah. Sehingga apa? Sehingga kita mensucikan semuanya. Nah, termasuk sifat-sifat yang di situ dimiliki makhluk, tangan, wajah, kaki, kemudian apa dan sebagainya lah, sifat dzatiyah ini. Nah, setelah ini kita sucikan semuanya, bahwa kita ini percaya, yakin, iman di dalam hati kita bahwa Allah laisa kamitslihi syai'un, mutlak, total. Nah, kemudian ada sifat ma'ani. Sifat ma'ani itu adalah sifat tambahan yang melekat pada zat itu, yaitu seperti kudro, iroda, ilmu, haya, sama, basor, kalam. Nah, itu tidak apa-apa ketika kita mengisbat sifat-sifat ma'ani. Karena apa? Kita sudah mentanjih duluan. Bagaimana mungkin samanya Allah itu sama dengan samanya makhluk? Bagaimana mungkin melihatnya Allah
itu sama dengan melihatnya makhluk. Sedangkan di awal kita sudah mentangzih dulu. Kita sudah menghilangkan semua keserupaan Allah dengan makhluk. Maka penetapan sifat ma'ani ini sudah dapat dipastikan akan mengikuti tanzih juga, walaupun kita menyebutkan Allah itu maha melihat, Allah itu maha mendengar, gak apa-apa kayak begitu. Dengan catatan kita sudah mentanzih dulu di awal bahwa dzatiyah Allah itu berbeda dengan makhluk, tidak sama sedikit pun, tidak berupa bentuk, tidak butuh tempat, tidak ada kaitannya dengan arah, tidak ada kaitannya dengan anggota tubuh. Kalau itu sudah disucikan semua, maka otomatis mendengarnya Allah, melihatnya Allah jelas tidak sama dengan makhluk. Karena apa? Karena kita sudah mensucikan hati kita dari sifat-sifat makhlukiyah. Allah tidak punya telinga. Kalau yang punya telinga kan semisal bahwa yang punya yang alat untuk melihat itu kan mata. Ya, alat untuk melihat itu mata. Nah, Allah itu berbeda dengan makhluknya. Berbeda dengan makhluknya. Jadi begitu Bang. Siap. Nggih, niku yang bisa saya jelaskan lah. Ya, jadi begitu ya. Jadi pertama begini, makanya ini pakai dua anu ya. Kita harus menetapkan berpegang pada dua pegangan itu. Yang pegangan pertama adalah bahwa ulama salaf terdahulu ketika ketemu ayat mutasyabihat dia begitu. Mereka mentafwid makna wal kaif. Mereka tidak tahu maknanya seperti apa yang tadi saya bacakan di atas tadi. La ya'lamuhu illallah, la na'lamuhu illallah. Kami tidak tahu maknanya itu apa. Tapi kami iman bahwa ini ayat Al-Qur'an, bahwa ini hadis Nabi. Artinya kita iman kama ja'a. Kita mengimani seperti yang sudah disampaikan. Lafadznya kita iman. Dan kita yakin bahwa itu ayat itu ada artinya. Tidak mentaktil, tidak menolak. Itu ada artinya. Istawa itu ada artinya. Tapi artinya apa? Ulama salaf mengatakan kalau kamu tanya artinya la na'lamu illallah, kami tidak tahu artinya kecuali Allah. Nah, itu jalan yang sudah ditempuh ulama salaf. Jalan sudah ditempuh ulama salaf. Dan ulama-ulama begitu. Baru nanti ada kelompok yang tujro ala dohiriha tadi. Kelompok yang memperlakukan ayat itu sesuai dohirnya ayat. Siapa? Kelompok mujasimah atau kelompok musabihah. Ya. Begitu. Oke, siap. Faham Ustaz. Terima kasih banyak penjelasannya.